warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 dengan saya sendiri Vanessa Eka Putri Purnomo selaku narator. Saya Fajar sebagai audio. Saya Savana sebagai dokumentasi. Saya Salma sebagai naskah. Saya Catherine sebagai Surpanaka. Saya Farel sebagai Laksmana. Saya Sangkan sebagai Rama. Saya Denisa sebagai Sinta. Saya Talita sebagai Trijata. Saya Fatia sebagai Dayang 1. Saya Alia sebagai Dayang 2. Kami Anoman. Ya, Rawana. Saya Rizky sebagai Jamayu. Saya Rap sebagai Indrajit. Saya Fania sebagai prajurit. Saya Diarsa sebagai prajurit. Kami akan mempersembahkan drama yang berjudul Ramayana. Selamat menyaksikan. Suatu hari di hutan Dandaka, ada seorang gadis cantik rupawan bernama Surpanaka, adik perempuan dari Raja Rahwana yang terkenal jahat. Ia jatuh cinta kepada seorang raja bernama Rama yang berasal dari kerajaan Ayodhya, musuh dari Alengka. Namun, sayangnya Rama tidak sebaliknya, karena ia sudah menikahi seorang putri Raja Janaka. Hal tersebut membuat Surpanaka marah dan merencanakan hal buruk untuk Sinta. Wahai Rama, pangeran tampan dan gagah, aku jatuh cinta padamu. Aku ingin menjadi istrimu. Aku sudah menikah dengan Sinta, dan aku tidak bisa menikah lagi. Tapi aku lebih cantik dan lebih baik daripada Sinta. Aku tidak bisa menerima penolakan ini. Aku minta maaf Surpanaka, tapi aku tidak bisa mengubah perasaan dan keputusanku. Penolakan ini memicu kemarahan dan dendam Surpanaka, yang kemudian memutuskan untuk membalas dendam pada Rama dan Sinta. Dengan marah dan kesal, Surpanaka mencari cara untuk menjatuhkan keduanya. Kakanda Rahwana, aku telah dipermalukan. Mereka menolak cintaku dan bahkan mencaciku. Apa yang terjadi Surpanaka? Siapa yang berani mempermalukanmu? Rama dan Laksamana, mereka menolak aku dan mengatakan bahwa aku tidak bisa menjadi istri Rama karena dia sudah menikah dengan Sinta. Sinta? Siapa dia? Aku akan menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Aku ingin kamu membalas dendam pada Rama dan Sinta. Aku ingin kamu menculik Sinta dan membawanya ke Alengka. Rahwana yang sudah marah dan dendam kemudian memutuskan untuk menculik Sinta dan membawanya ke Alengka. Di sisi lain, di pagi yang cerah di Ayodhya, Rama dan Sinta berjalan bersama di taman istana, menikmati keindahan alam dan ketenangan pagi. Mereka berdua terlihat bahagia dan damai, sambil sesekali berhenti untuk melihat rusa-rusa yang bermain di taman. Di samping mereka, Laksmana dan Trijata menjaga dengan setia, memastikan keamanan dan kenyamanan kedua sejoli tersebut. Ayodhya sangat indah, bukan?
Di sini sangat tenang dan damai sekali. Benar, Trijata? Kakanda, tadi aku melihat seekor kijang yang sungguh indah, lucu dan lincah. Aku sangat ingin memilikinya. Apakah Kakanda sanggup menangkapnya untukku? Tentu Adinda, apapun untukmu. Laksmana, Trijata, aku ingin menangkap kijang kencana itu. Kalian tetap di sini dan temani Sinta. Baik, Kanda. Kemudian Rama melangkah dengan cepat dan gesit, menyusuri hutan lebat untuk mencari kijang kencana yang sangat diinginkan Sinta. Dengan busur dan anak panah di tangannya, Rama siap menghadapi tantangan apapun yang ada di hutan. Berharap dapat menemukan kijang itu dan kembali ke Sinta dengan membawa hadiah yang diinginkannya. Tanpa mereka sadari bahwa sedari tadi ada seseorang yang memata-matai mereka dari kejauhan. Apa kalian mendengar suara itu? Itu seperti suara Kakandamu Laksmana. Dia sedang meminta pertolongan. Betul Mbak Yu, itu seperti suara Kanda Rama. Apakah dia meminta pertolonganku? Laksmana, aku khawatir dengan Kakandamu. Tolong kau susul dia dan bawa dia kembali. Tapi Mbak Yu... Cepat Laksmana. Baiklah kalau begitu. Trijata, tolong jaga Mbak Yu. Aku khawatir dia akan menjadi incaran Surpanaka dan Rahwana. Baik, Laksmana. Laksmana langsung bergegas untuk mencari keberadaan suara Rama yang sedang meminta pertolongan tersebut. Jangan khawatir, Mbak Ayu. Aku yakin Laksamana akan membawakan Dharma kembali dengan selamat. Aku harap begitu. Tak lama, Sinta dan Trijata mendengar suara dari balik semak-semak. Hahaha, kalian semua telah tertipu olehku. Hahaha. Siapa kau? Aku adalah Rahwana, Raja Kerajaan Alengka. Kau sangat cantik, akan kujadikan kau permaisuriku. Rama tidak pantas untukmu. Tidak, aku tidak mau. Pergi kau dari sini, raksasa. Indrajit, cepat bawa dia. Baik, ayahanda. Dari kejauhan, seekor burung nan gagah perkasa bernama Resi Jatayu tak sengaja melihat Rahwana dan Indrajit menculik Dewi Sinta dan Trijata. Dengan mata yang tajam dan hati yang penuh kasih, ia menyaksikan kejadian itu dan tahu bahwa ia harus bertindak untuk melindungi mereka. Dengan sayap yang kuat, Resi Jatayu terbang menuju Rahwana dan Indrajit, siap untuk melawan dan melindungi Dewi Sinta dan Trijata dari kejahatan para raksasa. Hei kau Rahwana, aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan kejahatan ini. Kau pikir kau bisa menghentikanku, Jatayu? Aku adalah Raja Alengka. Aku tidak takut padamu, Rahwana. Aku akan melindungi Dewi Sinta dan Trijata dengan nyawaku. Tolong Resi Jatayu, selamatkan kami. Ya, Resi Jayatu, jangan biarkan mereka membawa kami. Kau hanya seekor burung tua. Aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Oh, siap, mari kita lihat siapa yang akan lebih kuat. Aku tidak akan membiarkanmu membawa mereka pergi. Aku tidak peduli dengan ancamanmu, Jatayu. Aku akan menghancurkanmu. Tidak akan kubiarkan kau menang, Rahwana. Pertempuran antara Resi Jatayu dan Rahwana pun dimulai.
sayapku patah. Maafkan aku, Dewi. Udah aku peringatkan, bukan? Kau pasti kalah. Sudah, Indrajit, bawa mereka ke Alengka. Tak lama Rama dan Laksmana bertemu dengan Resi Jatayu yang sedang terkapar dan menahan rasa sakit. Hei Resi, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terkapar di sini dengan sayapmu yang patah seperti itu? Aku hendak menolong istrimu, Sinta, yang sedang dibawa paksa oleh raksasa Raja Alengka. Akan tetapi aku kalah dalam peperangan. Rawana memotong sayapku, dan aku pun tak sanggup merebut kembali istrimu dari genggaman Rawana. Maafkan aku, Rama. Sudah, tak perlu kamu minta maaf. Sekarang kau beristirahatlah. Terima kasih atas bantuanmu. Rama kemudian menemui sekutunya Anoman. Ia meminta pertolongan kepada Anoman untuk mencari Dewi Sinta untuk merebutnya kembali dari Rahwana. Anoman, Kulo Sinun. aku mengutusmu untuk pergi ke Alengkan dan berikan cincin ini kepada istriku Sinta. Beritahu dia bahwa aku akan segera menjemputnya. Baiklah, aku akan pergi menemuinya. Alengka perasaan yang berkecambuk menyelimuti dada Sinta. Sampai akhirnya seekor monyet putih menghampiri membuat Sinta dan Trijata terkejut. Saya adalah Anoman. Saya diminta oleh Rama untuk memberikanmu ini. Apa ini? Itu adalah cincin dari Rama. Dan juga aku diminta untuk menyampaikan padamu bahwa Rama dan pasukannya akan segera datang, Sinta. Benarkah ini? Aku akan kembali ke pelukan Kanda Rama. Sungguh, aku sangat merindukannya. Anoman, bawa aku pergi. Tidak bisa, kau harus menunggu di sini untuk beberapa waktu. Kupastikan Rama dan pasukannya akan segera datang dan mengalahkan raksasa itu. Baiklah Anoman, ini untukmu. Sampaikan kepada Kanda Rama bahwa aku baik-baik saja di sini. Aku tetap menjaga kesucian cintaku padanya. Baiklah, aku akan segera pergi. Kau tunggulah di sini. Sopo kowe? Wani-wanine kowe neng kene. Ojo melayu. Anoman kembali dan memberikan titipan yang telah diberi oleh Dewi Sinta untuk Rama. Rama, ini titipan dari Sinta untukmu. Aku sudah tidak sabar untuk merebut kembali wanitaku. Tidak akan kubiarkan raksasa itu memilikinya. Laksmana, Kulo, Kang Mas. Anoman, Kulo Sinun. ayo kita serang kerajaan Alengka dan membawa Sinta pulang. Sendika! Dengan keyakinan penuh di dadanya, Rama memutuskan untuk maju berperang melawan Rahwana dan bertekad bulat untuk membawa kekasihnya pulang sampai di Alengka. Rawana, di mana kau? Rawana, di mana kau simpan Dewi Sintaku? Kembalikan kepadaku. Tidak akan kubiarkan kamu milikinya. Karena cintanya hanya untukku. Kau banyak bicara. Sinta adalah milikku. Akan kubahagiakan Sinta di sini. Tak akan pernah kusakiti perasaannya. Biarkan dia di sini hidup denganku. Hatiku tak seburuk penampilanku. Iyo poraca. Sautane. Nyi Sinun. Krungu toh, jika aku berkata aku mencintainya, bukan hanya mulutku saja yang meyakini, namun hatiku pun ikut pula menghamba pada perasaan yang sama. Jangan bermimpi, Rahwana. Sejak awal, akulah lelaki yang dicintai Sinta. Tidak ada yang lain. Tidak ada cinta yang tumbuh di tengah pemaksaan. Maju kau, akan kubuktikan sekuat apa cintaku padanya, hingga mampu mengoyak tubuhmu dan mencabut nyawamu. Orang usaha akan guna tanpa guna. Indrajit, maju. Hei, Indrajit, sini maju. Kalau memang kau sakti, kejarlah aku. Hahaha. Ojo melayu. Kau akan mati, Rahwana. Kau yang akan mati, Laksmana. Rahwana,
Masih sucikah engkau, Adinda? Pertanyaan-pertanyaan serupa memenuhi kepala Rama. Sinta yang beberapa lama tidak bersamanya, Sinta yang dibawa oleh laki-laki lain untuk sementara waktu, membuat Rama gusar dan ragu akan kesucian cinta Sinta padanya. Adinda, apakah sekalipun Rahwana tidak pernah menyentuhmu? Sungguh, aku berani bersumpah Kanda, tidak ada yang pernah menyentuhku selagi aku jauh darimu. Kanda, jika kau ragu padaku, akan kubuktikan. Aku akan masuk ke bara api itu. Jika aku masih suci, maka aku tidak akan mati di dalamnya. Namun, jika aku sudah ternoda, maka aku akan mati di dalamnya. Kanda, lihatlah. Tidak akan mungkin aku mampu melukai janji kita, Kanda. Aku tetap menggenggam apa yang kita yakini bersama, walaupun aku jauh denganmu. Adinda, maafkan aku, Dinda. Seharusnya aku tidak membiarkanmu masuk ke bara api ini. Maafkan aku, Dinda. Akhir cerita, cinta mereka bersatu kembali, Rama dan Sinta. Tragedi sempat membuat keduanya jauh dan ragu. Akan tetapi, cinta sejati tak akan salah memilih tempat untuk kembali. Kenapa sih harus kayak gitu? Cek. Udah. Lu yang kelamaan pergi dari tadi. 17 menit, yang tadi 30. Kayak gini aja. Sekian dari kelompok kami.